Halo semuanya, di sini saya akan membahas mengenai sumber daya alam dan pelestariannya. Saya Primadika Laswardi, NIM akhir 070 dari Prodi PGSD 2024B. Yang pertama yaitu pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya yaitu matahari, tumbuhan, angin, batu bara, gas bumi, minyak bumi, hewan, tanah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Selanjutnya sumber daya alam hayati. Jenis sumber daya alam hayati adalah jenis sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya yaitu hewan dan tumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu sumber daya alam non-hayati. Sedangkan yang non-hayati itu berasal dari komponen abiotik atau benda mati, meliputi seluruh unsur yang tidak bernyawa. Contohnya yaitu mineral, matahari, air, dan minyak bumi. Selanjutnya sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan lebih cepat dari alam. Tidak akan habis karena alam terus memproduksinya berulang kali. Meskipun dapat diperbarui, pemakaian juga harus dilaksanakan secara bijak ya teman-teman, agar sumber daya alam ini tetap perlu dilakukan dan tetap lestari. Contohnya yaitu ada tumbuhan, hewan, air, sinar matahari, dan tanah. Sedangkan yang sumber daya alam tidak dapat diperbarui memiliki pengertian yaitu berasal dari alam namun jumlahnya terbatas. Apabila sumber daya alam ini digunakan secara terus-menerus akan habis atau punah dan tidak dapat dipulihkan lagi. Pemanfaatan sumber daya alam ini harus perlu dipikirkan untuk dampak jangka panjangnya. Begitu ya. Selanjutnya yaitu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi, batu bara, dan logam. Untuk manfaat sumber daya alam bagi manusia, yang pertama sebagai sumber energi untuk membangkitkan listrik, yang kedua bahan dasar pembuatan obat-obatan, yang ketiga sumber bahan bakar kendaraan, yang keempat tumbuhan dan hewan sebagai sumber makanan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai permasalahan sumber daya alam. Yang pertama ada penebangan hutan secara liar, yang kedua pencemaran lingkungan, yang ketiga bencana, yang keempat yaitu penggunaan energi berlebih. Dan mari kita bahas satu persatu. Dari penebangan hutan secara liar, memotong pohon dalam jumlah besar tanpa adanya upaya penanaman kembali. Dampaknya habitat hewan terganggu, ketersediaan air dan udara menjadi buruk, dan keragaman hewan dan tumbuhan pun menurun. Selanjutnya ada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau tercampurnya zat-zat komponen ke dalam lingkungan yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun. Dampaknya mengganggu kesehatan manusia, merusak ekosistem, perubahan iklim, dan kualitas hidup pun menurun. Selanjutnya yaitu bencana. Bencana adalah serangkaian peristiwa yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian yang tidak diinginkan. Bisa oleh dari alam ataupun manusia. Contohnya banjir, gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Dampaknya habitat hewan terganggu, kesediaan air bersih pun berkurang, dan kerusakan tempat tinggal manusia. Nah, yang terakhir yaitu upaya pelestarian sumber daya alam. Yang pertama kita harus melakukan reboisasi dengan menanam pohon kembali setelah ditebang. Yang kedua, menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, melakukan daur ulang.
dengan proses mengubah bahan bekas atau limbah menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana cara agar sumber daya alam kita tidak habis ya. Yang pertama yaitu kita harus menggunakan sumber daya alam terbarukan. Sumber daya alam terbarukan seperti contohnya yaitu tenaga surya, air, atau angin sebagai pembangkit listrik. Yang kedua, kita harus bijak dalam menggunakan energi, mematikan lampu ataupun air saat tidak digunakan, dan menggunakan kendaraan umum jika diperlukan. Nah, dari membahas materi ini dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam merupakan aset yang tidak ternilai harganya. Kita harus menggunakannya secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk memastikan kelestariannya bagi generasi mendatang. Mungkin itu saja video pembahasan sedikit materi mengenai sumber daya alam dan pelestariannya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.